Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan melanjutkan materi belajar yang kemarin ya. Pada materi kali ini kita akan belajar membuat atau menggunakan widget pencarian di list view. Jika teman-teman membuat proyek yang sama dengan materi sebelumnya, atau mungkin sudah memiliki proyeknya sendiri dan bingung cara menggunakan widget pencarian di list view, nah di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Saya buka aplikasi Sketchware-nya. Saya lanjutkan proyek yang kemarin. Nah, di halaman main ini saya akan gunakan edit text sebagai widget pencariannya ya. Saya tambahkan di sini linear H di bawah list view. Tingginya saya gunakan 40. Paddingnya saya nolkan. Kemudian saya berikan margin rata 8. ID-nya saya ubah menjadi linear search view. Dan gravity-nya saya gunakan vertikal. Oke, sudah. Selanjutnya saya masukkan edit text dan satu image view. Skalanya saya ubah ke fit center. Kemudian saya berikan margin kanan dan kiri 15. Selanjutnya yang edit text, saya berikan margin kirinya 15. Kemudian saya atur weight-nya menjadi 1. Hint text-nya saya ubah menjadi cari nama. Kemudian backgroundnya saya gunakan yang transparan. Oke, sudah. Selanjutnya saya tambahkan gambar dulu. Saya gunakan yang ini. Oke, saya ubah dulu gambarnya ke ini. Oke, sudah. Selanjutnya saya masuk ke OnCrit. Di sini saya tambahkan view set corner radius, view-nya ke linear search view. Kemudian backgroundnya saya gunakan warna putih dan radiusnya saya buat 25. Kemudian saya tambahkan view set elevation, view-nya ke linear search view, shadow-nya saya isikan 5. Oke, sudah. Nah, teman-teman, untuk menggunakan pencarian data secara offline, di sini kita harus mengubah datanya terlebih dulu ke format JSON ya. Berbeda halnya jika data yang kita inputkan ke dalam database, kita tidak perlu mengubah datanya ke format JSON karena data yang dari database sudah otomatis berformat JSON file ya. Oke, di sini saya tambahkan dulu string untuk menampung data dari list map ke format JSON. Saya tambahkan variabel string. Saya berikan nama data. Oke. Saya tambahkan di sini set string to, stringnya ke data. Kemudian saya tambahkan list map to JSON string di sini, datanya ke nama. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke onEdit text change. Di sini kita ubah lagi dari format JSON ke file aslinya ya. Saya tambahkan JSON to list map. Yang variabel data saya masukkan di sini. Oke, saya masukkan dulu di sini. Selanjutnya saya butuh variabel number untuk mengambil posisi data yang akan kita cari nantinya ya. Saya butuh 2 variabel. Oke, saya tambahkan dulu. Oke, sudah. Selanjutnya saya tambahkan set number to 2 kali. Yang pertama number A, kemudian number B.
Kemudian saya masukkan operator min di sini. Kemudian yang variabel A saya masukkan di sini. Dan minnya saya isikan dengan 1. Nah, kenapa saya kurangi 1? Oke, saya jelaskan dulu biar nggak bingung ya. Misalkan data yang kita inputkan ke dalam adapter offline atau database online berjumlah 3, maka data yang kita terima posisinya dihitung dari 0 ya teman-teman. Jadi 0, 1, 2, maka berjumlah 3. Itulah alasan kenapa kita harus kurangi 1. Jika tidak kita kurangi, data yang kita ambil akan crash. Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya tambahkan di sini length of list. Datanya diambil dari nama. Oke, saya masukkan di sini. Selanjutnya saya tambahkan control repeat untuk mengambil posisi dari keseluruhan data. Kemudian saya masukkan posisinya dari variabel A di sini. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan gunakan string untuk menampung datanya. Saya tambahkan di sini string. Saya berikan nama str. Oke, saya masukkan di sini set string to. Kemudian saya tambahkan get value at k to list map. Kemudian posisinya diambil dari variabel yang B. Kemudian kata kuncinya kemarin nama orang ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya tambahkan control if then di sini. Selanjutnya operator AND di sini. Kemudian operator NOT di depan. Dan operator contains di belakang. Kemudian saya tambahkan operator lebih dari di sini. Kemudian operator length of di sini. Kemudian di sini. Selanjutnya to lowercase di sini. Kemudian di sini. Kemudian teks yang kita tulis dari edit tag kita masukkan di sini. Kemudian data dari string kita masukkan di sini. Selanjutnya datanya kita ubah ke huruf kecil semua supaya bisa mengelompokkan teks yang sama berdasarkan teks yang kita tulis di edit text. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan delete add di sini supaya data yang tidak kita cari ikutan nimbrung ke data yang kita butuhkan. Kemudian posisinya yang variabel B kita masukkan di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita kurangi atau decrease posisi dari data variabel B di sini supaya datanya membuat posisi barunya sendiri. Oke, jika sudah kita tinggal tambahkan list view set custom view data, kemudian list view refresh data. Oke, saya masukkan di sini. Selanjutnya saya jelaskan sedikit dulu ya, kenapa saya gunakan string untuk menampung datanya. Tujuannya supaya perintah yang kita buat terlihat lebih ringkas ya teman-teman.
Kita bisa saja gunakan langsung get value add di sini, kemudian di sini. Nah, tetapi perintah yang kita buat akan menjadi panjang ya, jadi kurang enak kita ngerjainnya. Itulah kenapa saya meringkasnya ke dalam string. Oke, paham ya? Nah, jika kita lihat perintahnya seperti ini, terlihat lebih ringkas dan enak dilihat ya. Oke, seperti ini saja, kemudian kembali ke halaman utama. Saya save dan saya run. Oke, saya install dan saya buka aplikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang saya coba cari nama Bagas. Nah, datanya hanya mengelompokkan yang berkaitan dengan Bagas. Saya coba lagi dengan mencari nama Kurnia. Nah, datanya hanya mengelompokkan yang berkaitan dengan Kurnia. Saya coba lagi berdasarkan nomor. Nah, datanya hanya mengelompokkan yang berkaitan dengan nomor yang sama. Oke, saya coba lagi berdasarkan teks tertentu. Nah, datanya hanya mengelompokkan yang berkaitan dengan teks yang tertentu saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu materi belajar kali ini. Di materi berikutnya kita akan belajar mengedit atau menghapus data yang kita inputkan ke dalam list view. Baik itu data offline maupun data online yang kita inputkan ke dalam database. Oke, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan teman-teman komen aja di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan happy good day.